Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlisa dengan NIM 1055721101521 dari kelas manajemen 21A. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang studi kasus manajemen sumber daya manusia atau MSDM, PT Gojek. Adapun pokok pembahasan tentang manajemen perusahaan Gojek, yang pertama yaitu profil perusahaan Gojek, yang kedua quality control perusahaan, yang ketiga manajemen profil perusahaan. PT Gojek Indonesia pertama kali didirikan oleh Nadiem Maritim pada tahun 2010. Gojek adalah perusahaan berjiwa sosial yang memimpin revolusi industri transportasi. Ojek bermitra dengan para pengendara ojek berpengalaman di Jakarta, Bandung, Bali, dan lainnya, dan menjadi solusi utama dalam pengiriman barang, pesan antar makanan, berbelanja, dan berpergian di tengah kemacetan. Tukang ojek yang bernaung di Gojek juga sudah mencapai ribuan driver di area Jabodetabek. Makna Gojek. Pada tanggal 22 Juli 2019, Gojek mulai mengolah logonya menjadi sebuah cincin lingkaran bundar yang disebut Solve. Solve berangkat dari mimpi yang ingin membantu memudahkan kehidupan orang banyak melalui teknologi. Solve menjadi simbol yang mengikatkan kalau Gojek punya berbagai solusi. Untuk setiap solusi dengan slogan pasti ada jalan. Adapun visi Gojek yaitu membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari, seperti pengiriman dokumen, berbelanja harian dengan menggunakan layanan fasilitas kurir, serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek di Indonesia ke depannya. Misi 1. Menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktur transportasi yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi. Yang kedua, memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada pelanggan. Yang ketiga, membuka lapangan kerja selebar-lebarnya bagi masyarakat Indonesia. Yang keempat, meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan sosial. Quality Control, Total Service Quality Management komitmen untuk mengoperasionalkan konsep yang berfokus pada pelanggan, menetapkan standar kinerja jasa dan memelihara antusiasme pelanggan pada segala waktu dan pangsa pasar. Dimensi TSQM. 1. Mutu fisik. Mutu atau kualitas dari segi fisik kendaraan yang mampu memperoleh kepuasan pelanggan. Kedua, pendukung mutu fisik atau kualitas yang mendukung kinerja atau manfaat dari fasilitas fisik yang dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan. Mutu perusahaan lembaga dari perusahaan atau lembaga penyedia layanan yang dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan dan biasanya didasarkan pada kinerja operasional perusahaan. Mutu teknikal. Pada mutu teknikal, kualitas dari segi teknis dalam hal pelayanan yang dapat mempengaruhi kualitas pelanggan. Kelima yaitu mutu interaktif. Pada mutu interaktif yang dinilai sama dengan performa atau kualitas interaktif dan kemampuan berkomunikasi pihak perusahaan dengan pelanggan, dan hal ini dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan tersebut. Tujuan penerapan TSQM. Tujuan utama TSQM inilah untuk merorientasikan sistem manajemen perilaku sifat, fokus organisasi dan proses-proses pengadaan pelayanan sehingga lembaga penyediaan pelayanan bisa berproduksi lebih baik, pelayanan yang lebih efektif dan memenuhi kebutuhan, keinginan dan keperluan pelanggan. Adapun manfaat penerapan TSQM yaitu perbaikan kualitas pelayanan, pengangguran biaya dan kepuasan pelanggan. Perbaikan dalam sistem manajemen dan kualitas pelayanan menghasilkan peningkatan kepuasan pelanggan. Juga dapat meningkatkan pelayanan publik.
Perbaikan hubungan antara penyediaan layanan jasa dengan pelanggan, peningkatan akutabilitas dan transportasi perusahaan penyedia layanan jasa, serta peningkatan produktivitas dan efisien pelayanan publik. Manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan suatu aspek yang hingga saat ini masih menjadi sorotan penting dalam suatu organisasi. Setiap organisasi, baik itu organisasi besar maupun kecil, selalu memerlukan sumber daya manusia atau SDM yang memiliki skill dan kemampuan untuk menjalani organisasi tersebut. Manajemen sumber daya manusia tidak hanya sebatas dalam pengadaan SDM saja, melainkan MSDM memiliki urgensi dalam menciptakan strategi yang berhubungan dengan pengolahan antara perencanaan, pekerjaan, kebijakan, kompensasi, pengembangan karyawan, perlindungan karyawan, dan hukum-hukum terkait ketenaga kerjaan yang berlaku. Semua hal tersebut merupakan hal mendasar yang harus diperhatikan setiap organisasi dalam menjaga koefisien MSDM pada suatu organisasi untuk mencapai goal yang sama. Gojek sebagai startup. Bermula di tahun 2020, Gojek didirikan sebagai perusahaan yang bergerak di bidang transportasi roda 2 yang diorder melalui panggilan telepon. Semakin lama Gojek berhasil memunculkan inovasi menjadi on-demand, mobile platform, dan aplikasi yang menyediakan berbagai layanan di bidang dengan aplikasi smartphone yang menghubungkan driver dengan customer melalui jaringan internet yang mudah diakses sehingga customer dapat dilayani secara real time. Gojek dapat diunduh secara gratis oleh setiap pemilik smartphone Android, iOS, dan sekaligus mendaftarkan customer sebagai pelanggan. Adapun pelayanan Gojek yaitu GoRide, layanan transportasi penumpang sepeda motor, GoFood. Jika seseorang malas untuk keluar rumah mencari makanan, GoFood hadir untuk membantu Anda memesan makanan dengan mudah dan ongkos yang murah. Yang ketiga yaitu GoMart. Tidak punya waktu untuk berbelanja, kebutuhan GoMart solusinya untuk Anda yang ingin berbelanja kebutuhan dengan mudah dan cepat tanpa harus menyediakan waktu khusus untuk berbelanja. GoGlam. Jasa ini berfungsi untuk jasa kecantikan yang disediakan Gojek. Anda dapat memanggil perias wajah profesional tanpa harus pergi mencari salon. GoMessage. Pada GoMessage, jika Anda merasa pegal setelah beraktivitas seharian, maka Anda menyegarkan badan Anda dengan cara yang lebih mudah dengan menggunakan fitur GoMessage.